Selamat pagi kepada Pak Muhammad Nurkolis, STPMP PhD dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Modern Food Biotechnology, yaitu enzim silanase rekombinan dalam industri roti, dengan anggota kelompok Ilona Angela Shalom, Ayu Nabila Rahma, Ellen Phoenix Gunawan, dan Lutfiana Hafizah. Berikut merupakan outline yang akan dibahas. Yang pengertian dan karakteristik roti. Roti merupakan produk pangan berbahan dasar tepung terigu dengan fermentasi ragi, memiliki karakteristik warna krem yang cerah, lembut, lentur dan tidak mudah hancur, pori-pori menyebar rata, berbau khas, dan mengembang. Adapun enzim-enzim yang berperan dalam roti, yang pertama ada amilase, berperan dalam hidrolisis acak ikatan 1,4 glikosidik dalam pati. Yang kedua ada protease, berperan untuk mempersingkat waktu mixing. Lipase berperan dalam hidrolisis triasil gliserol menjadi asam lemak dan gliserol. Zimase berperan dalam mengubah glukosa dan fruktosa menjadi CO2 dan alkohol. Invertase berperan dalam mengubah sukrosa menjadi gula invert. Dan yang terakhir ada silanase, yaitu berperan dalam hidrolisis hemiselulosa dalam tepung, khususnya silan, menjadi gula dan etanol. Berikut merupakan gambar silan, di mana pada saat penambahan silanase, maka silanase akan memecah ikatan utama pada silan menjadi silosa. Enzim silanase diaplikasikan pada industri roti, kemudian memecah hemiselulosa dalam tepung terigu, dan membantu redistribusi air sehingga adonan roti menjadi lembut dan volumenya akan meningkat. Berikut merupakan mikroorganisme penghasil enzim silanase, yakni Bacillus sp, Pseudomonas sp, Geobacillus sp, Aspergillus terricola, dan juga Streptomyces sp. Dari kelima bakteri yang ada, bakteri yang paling efektif digunakan sebagai penghasil enzim silanase adalah Streptomyces sp, di mana ciri-ciri bakteri ini yakni bulat, pinggir bergerigi, permukaan bergurat, dan memiliki diameter berkisar 1,95 mikrometer. Yang selanjutnya yaitu rekombinasi enzim silanase. Dari enzim silanase yang ada didapatkan masalah berupa produktivitas enzim silanase dari mikroorganisme Streptomyces yang rendah. Dari masalah tersebut didapatkan solusi dengan melakukan rekombinasi berupa cloning pada gen pengkode enzim silanase ke dalam inang sel kompeten Escherichia coli DH5-alpha. Tujuan dari rekombinasi ini yakni untuk meningkatkan ekspresi gen penghasil enzim silanase dalam industri roti serta memperbaiki karakteristik spesifik yang dimiliki oleh enzim. Berikut merupakan tahapan rekombinasi enzim silanase. Yang pertama yakni melakukan amplifikasi gen silanase, dilanjutkan dengan pembuatan sel kompeten E. coli DH5-alpha, lalu dilakukan transformasi dengan menggunakan metode heat shock, dilanjutkan dengan isolasi plasmid, kemudian dilanjutkan dengan ekspresi gen silanase pada plasmid, dan yang terakhir adalah purifikasi dan karakterisasi enzim silanase rekombinan. Amplifikasi gen silanase dilakukan dengan cara menyiapkan gen penyandi enzim silanase lalu diamplifikasi dengan menggunakan mesin PCR sebanyak 30 siklus. Tahapan amplifikasi ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama predenaturasi pada suhu 94 derajat Celcius selama 5 menit, lalu yang kedua yaitu tahap denaturasi pada suhu 94 derajat Celcius selama 2 menit, lalu tahap yang ketiga yaitu annealing pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 menit, lalu yang keempat yaitu tahap elongasi pada suhu 72 derajat Celcius selama 1 menit, dan tahap akhir yaitu elongasi akhir pada suhu 72 derajat Celcius selama 10 menit. Selanjutnya yaitu pembuatan sel kompeten. Pembuatan sel kompeten ini dilakukan dengan cara menyiapkan E. coli strain DH5-alpha. Strain ini kemudian ditumbuhkan dalam media LB selama 16 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah 16 jam, kultur diinkubasi di dalam es selama 30 menit. Kemudian, kultur dicuci dengan larutan buffer transformasi. Kandungan dalam larutan buffer transformasi ini adalah NaCl, TXCl, dan MgCl2. Selanjutnya, sel diinkubasi kembali di dalam es selama 20 menit.
Lalu, sel diendapkan dengan menggunakan sentrifugasi selama 2 menit dan dilanjutkan dengan inkubasi terakhir selama 1 jam. Selanjutnya yaitu transformasi metode heat shock. Transformasi ini menggunakan E. coli strain DH5-alpha kompeten, kemudian ditambahkan dengan DNA hasil ligase dan diinkubasi selama 45 menit di atas es. Selanjutnya dilakukan kejut panas heat shock pada suhu 42 derajat Celcius selama 1 menit, diinkubasi kembali di atas es selama 2 menit. Setelah itu dapat dilakukan proses recovery pada sel dengan menambahkan media LB dan diinkubasi selama 1 jam. Kemudian, sel hasil transformasi disebar di atas media LA yang telah ditambahkan antibiotik ampisilin sebagai penanda seleksi. Kemudian dilanjutkan inkubasi selama 16-20 jam. Proses rekombinasi enzim silanase menghasilkan gen pengkode enzim silanase yang lebih panjang pada mikroorganisme rekombinan E. coli. Yang kedua, produktivitasnya meningkat, yakni 48,73 kali lebih besar dibandingkan mikroorganisme non-rekombinan, yakni Streptomyces sp. Yang ketiga, karena gen pengkode enzim silanasenya lebih panjang, maka itu berpengaruh juga kepada ekspresi gennya yang lebih tinggi. Yang keempat, aktivitas enzim silanase rekombinannya lebih tinggi, yakni 110,59 unit per mili, sedangkan aktivitas enzim silanase non-rekombinan hanya sebesar 27,8 unit per mili. Kesimpulan dari hasil presentasi kami hari ini adalah enzim silanase berperan dalam pemecahan hemiselulosa pada tepung di adonan roti. Enzim ini membuat roti memiliki tekstur dan volume yang lebih baik. Yang kedua adalah enzim silanase rekombinan diproduksi untuk meningkatkan ekspresi gen penghasil enzim silanase yang dapat digunakan pada industri roti. Enzim silanase rekombinan ini diproduksi dengan mengisolasikan gen milik Streptomyces sp dan kemudian diensersikan ke dalam plasmid E. coli DH5-alpha. Kemudian hasil dari rekombinan ini dihasilkan roti dengan perkembangan yang lebih cepat dan dengan tekstur yang lebih baik. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi kami hari ini. Sekian dari hasil presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Untuk perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih.